Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Umurullah di Kuma Arif Channel. Baik teman-teman sobat dalit semuanya, nih kali ini saya mau membahas pertanyaan yang sudah diutarakan oleh saudara tercinta Vansyurna tentang apakah di dalam kubur itu kita akan overthinking. Sebelum memulai ke pembahasan hal-hal goib atau apa yang terjadi di dalam kubur, kita harus tahu dulu ya apa itu overthinking. Jadi overthinking itu semacam kayak kita itu kalau misalkan overdosis kan berarti kita makan terlalu banyak dengan dosisnya gitu, dalam dosisnya kita terlalu banyak kan. Tapi overthinking, thinking artinya berpikir, overthinking berarti kita terlalu banyak memikirkan atau bahasanya terlalu stres lah. Jadi silahkanlah bisa dilihat didalami apa itu overthinking, di Google bisa dicari. Intinya sih overthinking itu ya semacam stres lah, semacam ya pikiran stres dan lain-lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mengambil dari hadis sahih yang insya Allah jika kalau misalkan sobat dalit semuanya mencari di Google, insya Allah hadis yang keluar pasti yang ini, tentang perjalanan ruh manusia ketika setelah kematian. Jadi untuk membahas apakah di dalam kubur kita bakal overthinking, kita harus berarti kan bahasanya, bahasa mudahnya, bagaimana keadaan seorang manusia yang meninggal setelah kematian. Baik, jadi ini ada dua ya, ada dua macam. Karena memang ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sudah tahu orang mukmin atau orang muslim, orang mukmin sih ya, bukan orang mukmin lah. Bukan hanya Islam tapi mukmin juga, beriman kepada Allah. Orang mukmin yang meninggal, kita tahu dalam hadis-hadis sahih manapun insya Allah mudah ya. Jadi Allah janjikan dengan kemudahan ketika sakaratul maut dan kemuliaan juga kenikmatan di dalam kubur. Akan tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang fasik, munafik, kafir dan sebagainya akan merasakan siksa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita mulai ya pembahasannya. Saya ambil dari hadis yang bersanad dari Al-Barrak bin Azib radhiyallahu anhu tentang cerita para sahabat ketika itu kan yang mengiringi jenazah seorang Ansor ketika sampai di kuburan itu kan, singkat cerita kita tahu kan ketika menunggu liang lahatnya dibenahi itu kan Rasulullah menghadap kiblat, kemudian beliau berdoa dengan khusyuk. Dalam hadis ini ada satu adab yang mungkin kita bisa, yang harus kita tiru, yakni ada kata seolah di kepala kami ada burung. Maksud dari seolah di kepala kami ada burung adalah ini adab ketika kita bermajlis, berduduk bersama para syekh atau dengan guru kita. Ketika kita berhadap-hadapan, talaki bersama guru kita, maka bagaimana caranya kita merasakan di atas kepala kita ini ada burung. Maksudnya apa? Jangan bergerak sama sekali. Jadi jangan banyak bergerak lah. Ini adab, salah satu adab yang harus kita contoh dari para sahabat ketika bermajlis atau duduk bersama Rasulullah. Mereka diam, kepalanya seakan-akan di atasnya ada burung. Jadi seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Itu adab bermajlis dengan seorang guru atau dengan seorang syekh dan ulama. Baik, kita teruskan. Kemudian di tangan Nabi Muhammad SAW ada ranting yang ditusukkan kemudian ke tanah gitu kan. Kemudian beliau menghadap langit, kemudian diulangi 3 kali dan kemudian beliau bersabda, "Ista'idzu billah min adzabil qabri marratain aw thalathan." Tsumma qala, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr thalathan." Jadi intinya mintalah, artinya mintalah kepada Allah dari perlindungan atas azab kubur. Karena memang kita tahu ya, siksa kubur atau fitnah kubur itu sangat kejam dan kita harus berlindung kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah.
Oke, kita teruskan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian beliau membacanya 3 kali. Nah, kemudian setelah itu beliau pun menceritakan nih bagaimana proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Karena di sini hadisnya terlalu panjang, maka saya mungkin diceritakan dengan bahasa saya sendiri. Jadi bukan plek sama seperti di lafaz yang ada di hadis. Pertama kita tahu ya, yang pertama orang beriman nih. Orang yang beriman, yang meninggal dalam keadaan iman, mempunyai iman dalam hatinya, maka ketika misalkan seorang itu meninggal, ketika itu datang malaikat maut bersama malaikat-malaikat lainnya. Jadi tidak hanya malaikat maut saja ya yang turun ketika mencabut nyawa, tapi malaikat-malaikat yang lain juga. Karena malaikat maut, sebagai pengetahuan saja, malaikat maut itu mempunyai banyak asisten lah. Dan kemudian ketika turun kita tahu paras wajah ketika itu malaikat sangat indah, bersinar, putih. Pokoknya Masya Allah, itu hal goib yang mungkin belum kita bayangkan, dan saya sendiri juga tidak bisa membayangkan karena bagaimana gitu. Saya juga nggak tahu karena itu hal-hal yang goib. Intinya kan kita tahu seorang yang beriman ketika meninggal, malaikat maut bersama para asisten malaikat maut itu kan datang. Ketika itu kan kita tahu bahwasanya malaikat itu datang dalam keadaan bagus, pakaian rapi, kemudian sang mayit itu yang mukmin itu diberi kemuliaan, ditampakkan surga baginya. Kemudian bagi yang meninggal dalam keadaan soleh itu kan biasanya irkul jabin, irkul jabin itu berkeringat di ininya, jidat di jidatnya. Karena apa? Karena dia malu dengan perbuatan yang hanya sholat, zakat, kemudian melakukan kebaikan, kok saya bisa diganjar dengan surga yang Masya Allah seakan-akan tidak sebanding gitu. Malu, maksudnya malu. Intinya seperti itu. Jadi kemudian sang ruh mayit ini dibawa bersama para malaikat yang berparas baik, berparas bersinar dan juga indah. Pokoknya dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, siapa namanya? Ini namanya Fulan bin Fulan misalkan. Oh ini Masya Allah disambut oleh penduduk langit itu kan naik. Kemudian ketika sampai di situ kan, ketika udah naik ke langit diikuti oleh para malaikat itu kan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulis catatan amal hambaku di Illiyin. Nah, sebagai pengetahuan saja bagi yang belum tahu Illiyin, bisa tahu ya, bisa dilihat di surat surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin kita juga bisa lihat tentang apa itu Illiyin dan juga apa itu Sijin. Jadi Illiyin itu adalah kitab khusus yang ditulis isinya adalah hamba-hamba Allah yang yang soleh. Illiyin itu artinya orang-orang di atas atau orang-orang terhormat, orang-orang yang punya kebaikan, kemuliaan dan lain-lain. Intinya ketika namanya itu dicatat oleh para malaikat di kitab Illiyin itu kan, kemudian dikembalikanlah ruhnya itu ke kuburannya lagi untuk melakukan kalau bahasa kitanya pertanyaan-pertanyaan gitu kan, pertanyaan bersama para malaikat munkar dan nakir. Dan janji Allah Subhanahu wa taala juga ketika seorang mukmin itu ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, man ikhwanuka, man abuka dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga kan di surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah baik, nanti kan ketika sesudah seorang mukmin itu bisa menjawab semuanya, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian sampai terakhir lah intinya, kemudian sudah menjawab. Kemudian setelah itu kan tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Di sini kita tahu ya, saya singkat saja ini kan karena panjang. Intinya ketika seorang mukmin itu bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka janji Allah Subhanahu wa taala ketika itu diberikan kenikmatan yang sangat banyak, diperlihatkan surga. Ketika itu dibentangkan kuburan yang asalnya cuma berapa meter menjadi sejauh mata memandang.
Baik. Kemudian ketika itu kan kita si apa namanya ya, si mayit ruh mukmin ini kan diperlihatkan juga neraka. Jadi intinya kalau misalkan dulu kamu ini apa tidak taat, mungkin kamu tempatnya sudah di neraka. Cuman karena kamu beramal soleh maka kamu tempatnya di surga. Kemudian diperlihatkan surga sebelah kanan, kemudian dijauhkan pandangannya sejauh mata memandang. Ketika itu kita tahu ya doanya para orang-orang mukmin itu kan. Jadi orang-orang mukmin itu tidak bisa memasuki surga sebelum kiamat terjadi. Maka orang-orang mukmin itu akan apa namanya berdoa, ya Allah percepatlah hari kiamat, karena mereka ingin memasuki surga yang sudah dijanjikan. Itu untuk yang orang mukmin ya. Jadi jelas untuk yang orang mukmin itu kan ketika itu nanti amal solehnya berubah jadi seseorang yang berparas, wajah bagus pokoknya dengan wah masya Allah bersinar. Ketika ditanya kan kamu ini siapa, nanti dia bilang saya adalah amal solehmu. Nah seperti itulah. Itu jadi intinya bisa disimpulkan untuk sampai saat ini ya, sampai saat ini nih bisa disimpulkan bahwasanya orang mukmin itu tidak mungkin overthinking atau tidak mungkin stres. Bagaimana bisa stres lah orang dikasih apa namanya dikasih enak seperti itu, dikasih semuanya, dikasih ini, dikasih itu, dikasih surga, ya nggak mungkin overthinking, nggak mungkin, nggak ada overthinking dalam siksa di dalam kubur kalau misalkan kita dalam meninggal dalam keadaan mukmin. Itu bagi yang mukmin. Baik, kemudian yang kafir ya, yang kafir itu intinya kebalikannya sajalah. Ketika dicabut nyawanya itu sakitnya banyak sekali riwayat-riwayat dan juga perkataan-perkataan para ulama. Intinya tidak bisa digambarkan lah. Ada yang bilang seperti ditebas, ada yang gergaji dengan ini segala macam-macam. Intinya sih itu menggambarkan tentang susahnya. Memang di sini dituliskan dalam hadis ini susahnya itu seperti gancu apa namanya yang gancu yang bercabang yang ditarik dari wall yang basah itu kan banyak yang kena-kena. Intinya pada putus lah semua ininya. Intinya itu gambaran dari sangat rasa sakitnya. Ketika itu yang datang juga malaikat kebalikannya, bukan yang baik malah yang buruk, tampangnya menyeramkan sangat. Wah pokoknya naudzubillahi min dzalik lah, kita berlindung kepada Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah. Kemudian kita tahu kan ketika mau dinaikkan ke langit dunia itu kan baru sampai situ namanya disebut, namanya adalah Fulan bin Fulan, mereka tidak menerima. Kemudian karena juga bau ya, ruhnya bau dan pokoknya hina, pokoknya di apa namanya dibantingkan ke ini lagi apa namanya ke dalam kubur lagi. Karena kan kita tahu ya sebelum masuk itu kan ada juga dalam surat Al-A'raf, la tuftahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap Allah maksudnya ya. Jadi mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, tidak akan masuk surga, nggak akan, langsung dikebawahin. Juga dalam hadis juga dalam surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhul tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Ini juga dijelaskan bahwasanya seperti orang yang menyekutukan Allah itu faka'annama kharra minas sama. Kharra itu jatuh gitu, tersungkur. Kharra minas sama atau jatuh dari langit. Fatakhtafuhu kemudian apa namanya disambar oleh burung gitu kan, orang burung dan juga atau diterbangkan ke angin yang jauh. Intinya lah itu patah tofuhu itu intinya ini ya apa namanya disambar oleh burung atau seperti tahwi atau jatuh bihirihu fi makanin sahik, dari tempat yang jauh. Intinya seperti itu. Intinya perumpamaannya seperti itu. Nah, kemudian ketika di dalam kubur itu kan orang yang kafir itu kan ketika ditanya nggak bisa jawab. Jawabannya cuma haha. Saya nggak tahu. Ketika itu kan langsung disiksa, kita tahu. Nah, intinya overthinking yang sebenarnya di sini ya, overthinking yang sebenarnya di sini nih. Jadi hanya orang-orang kafir yang akan merasakan overthinking, dan juga orang-orang ahlul maksiat, orang-orang
yang overthinking, yang sombong terhadap Allah, yang mengkafirkan ayat-ayat Allah, tidak percaya Allah, menyembah Tuhan selain Allah dan lain-lain lah. Kemudian yang amal buruknya itu akan menjadi seorang yang berparas buruk gitu kan. Yang mana kemudian ya pokoknya disiksa kita juga tahu kemudian harusnya dia itu masuk surga karena nggak masuk karena mungkin dia bukan ahlu surga gitu kan, makanya di sini kemudian kan dia itu kan diperlihatkan langsung apa namanya, oh neraka ini tempatmu nih, di neraka nanti kamu bakal masuk neraka nanti pas udah terjadi kiamat. Habis itu kan langsung si tempat kuburannya itu didempet habis atau di apa namanya disempitkan gitu kan, disempitkan sampai tulang-tulangnya itu retak, pokoknya rata lah, pokoknya rata. Nah, ketika itu kan dia berteriak sekencang-kencangnya itu kan, yang mana teriakan ini bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan juga manusia, dan juga tempatnya di neraka. Dan doa orang yang kafir itu adalah, ya Rob, jangan engkau tegakkan kiamat, atau ya Allah jangan, ya Allah jangan, tolong jangan apa namanya, jangan terjadi kiamat gitu, karena tempatnya di neraka, udah siap di neraka, udah dikubur disiksa, nanti juga masuk neraka, parah. Udahlah pokoknya, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi dalil dari bahwasanya kita itu orang-orang yang wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak akan masuk, tidak akan tersiksa, itu ya Yunus ayat 62 ya, yakni ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang yang wali Allah itu tidak perlu takut lah, tidak perlu takut dan juga tidak perlu sedih. Karena apa? Karena ya Allah sudah menjanjikan ketenangan di dunia dan akhirat. Ini banyak sekali di sini saya tulis ini ya apa namanya, beberapa referensi dari tafsir-tafsir. Nah, tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, Al-Madinah Munawwarah, tafsir Min Fathil Qadir, lihat tadabbaru ayati, tafsir Al-Wajiz, dan juga tafsir, ya banyak sekali lah. Intinya setelah saya baca, intinya sih ada dua kesimpulan ya. Jadi khaufun wala yahzan itu, hazan sama khauf di sini itu bagi yang mengartikan di dunia ya intinya orang-orang atau wali-wali Allah itu tidak akan pernah apa namanya takut ketinggalan dunia. Maksudnya tenang aja. Orang Tuhannya kan Allah, jadi nggak perlu takut gitu loh terhadap kenikmatan dunia atau huru-hara. Kita tahu ya orang-orang yang terlalu cinta dunia. Nah, jadi dunia dianggap sepele saja bagi wali-wali Allah. Ya dunia tempat darul amal lah. Perbanyak amal seperti itu, tidak perlu sampai apa namanya mencintai dunia terlalu apa namanya terlalu cinta, karena juga nggak akan dibawa ke apa namanya ke kubur gitu kan. Hanya amal yang dibawa. Makanya orang-orang yang soleh itu tenang-tenang saja gitu kan. Nah, bagi yang mengartikan itu di akhirat, jadi ada dua tafsiran ya. Tafsiran di dunia itu mereka tidak akan cemas lah dengan kehidupan dunia, Allah pasti menjamin lah. Intinya mereka berusaha, mereka berikhtiar, Allah yang kemudian mereka bertawakal. Nah, kemudian bagi yang menafsirkan di akhirat, maka yang dimaksud di sini adalah ya pada di akhirat nanti orang-orang wali Allah itu tidak akan sedikit pun merasa takut dari azab Allah. Maksudnya apa? Karena kan ketika dibangkitkan, kita tahu ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa itu nanti akan di barisan bersama Rasulullah, nanti dijaga oleh awan, kemudian dinaungi oleh awan, kemudian ya intinya tidak akan takut lah, tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Dan kebanyakan wali-wali Allah itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Seperti itu pernah saya dengar penjelasan dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Baik, kemudian ada satu pertanyaan terakhir tentang terus kan katanya Rasulullah itu kan merasakan sakit sakaratul maut juga. Nah, terus gimana? Berarti kita juga merasakan dong. Nggak mudah gitu kan. Oh, Rasul aja seperti itu. Baik, jadi seperti ini ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan kita tahu ya, ada yang katanya kan ketika Rasulullah wafat itu kan beliau menanggung rasa sakit semua umatnya gitu kan, agar beliau saja yang merasakan. Kita tahu gitu kan, tapi intinya beratnya ya dan kepedihan sakaratul maut yang dirasakan Rasulullah itu tetap dimudahkan oleh Allah ujung-ujungnya juga.
Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kemuliaan bagi Rasulullah. Nabi yang meninggal dalam keadaan seperti ini misalkan susah, itu malah menjadi mukjizat, malah menjadi mengangkat derajatnya. Karena apa? Maksudnya seperti ini. Bagi orang kafir, ya. Misalkan nih kita kan dapat musibah banjir atau apa tsunami atau corona gitu kan. Bagi orang kafir ini adalah musibah. Tapi bagi orang mukmin ini adalah rahmat. Ini bisa dijadikan ajang untuk bertaubat, ajang untuk beristighfar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena musibah itu atau penyakit itu, tidak ada penyakit apapun, tidak ada kesakitan apapun kecuali Allah akan mengangkat derajat dan juga akan menghapus dosa-dosa. Jadi sakaratul maut yang dirasakan oleh para orang-orang soleh ataupun misalkan bahkan Nabi Muhammad SAW katanya kan merasakan sakit juga, ini malah jadi mengangkat derajatnya. Karena dengan ini berarti Rasulullah itu benar-benar manusia biasa dan malah mau terangkat derajatnya dengan ini. Tapi tetap setelah itu kan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Rasulullah dalam sakaratul maut. Tidak seperti orang kafir ya, beda maksudnya. Orang-orang yang mukmin itu kan mungkin merasakan sakit karena kan kita juga tahu bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu akan terasa katanya kan sampai nanti dibangkitkan. Jadi intinya sih ini malah jadi meningkatkan atau mengangkat derajat Rasul sendiri, bukannya malah menjatuhkan. Seperti itu. Jadi pertanyaan dari Van Surna tentang apakah kita itu overthinking, apa kita bakal overthinking di dalam kubur. Jadi intinya sih kalau misalkan kita termasuk wali-wali di sini tidak harus wali-wali yang sudah wali ya, karena wali sendiri nanti kita bahas ada pertanyaan tentang macam-macam wali juga, karena wali itu banyak ya. Wali itu intinya kan orang-orang yang patuh terhadap Allah gitu kan, patuh terhadap perintah Allah, meninggalkan ini. Jadi Anda juga bisa jadi wali Allah, tapi mungkin walinya wali syariat gitu kan, wali Allah atau kekasih Allah dalam hal ini. Jadi tidak harus wali itu mempunyai karomah ya, enggak. Karomahnya ya al istiqomah tu khairu min alfi karomah. Al istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Keistiqomahan itu adalah salah satu karomah yang baik. Kemuliaan, karomah itu kemuliaan. Maka orang-orang yang sering beribadah, insya Allah Allah akan beri karomah. Apa itu ya? Karomah dalam kehidupan, hidupnya mulia, hidupnya mudah, itu termasuk di karomah. Allah memuliakan Anda ya dengan ketakwaan Anda. Entah itu di dunia, nanti di akhirat juga Allah akan beri karomah juga, memberikan kemuliaan dalam bentuk lain-lain. Jadi intinya sih overthinking itu atau stres yang dirasakan itu hanya bagi orang-orang kafir saja ya. Dan sedangkan bagi orang-orang mukmin itu sudah dijamin oleh Allah bahwasanya ketika nanti di akhirat Allah akan memperlihatkan surga, dan kemudian malah doanya orang-orang mukmin itu kan, ya Allah percepatlah hari kiamat biar kita masuk surga cepat. Ya, intinya gitu. Jadi untuk Fansura terima kasih sudah bertanya. Jadi intinya overthinking atau stres yang dirasakan dalam kubur itu hanya bagi orang-orang yang memang bermasalah dengan Allah, atau bahasanya orang kafir atau orang-orang yang ahlul maksiat, munafik atau fasik dan lain-lain. Mungkin seperti itu saja. Sebelumnya juga saya minta maaf, di sini bukan berarti saya lebih baik daripada Anda, dan juga bukan berarti saya lebih pintar ya. Cuman saya juga belum banyak hafal hadis, saya juga tidak hafal Quran, saya juga masih banyak melakukan maksiat. Tiada hari tanpa maksiat mungkin bisa dibilang, karena mungkin kan kita tahu ya siapa tahu gitu kan, ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, wallahu alam. Intinya yang harus kita lakukan tiap hari adalah beristighfar, bertaubat, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena batas antara kafir dan syirik seseorang itu adalah meninggalkan sholat. Itu dari saya, seperti itu saja. Saya juga minta doanya untuk teman-teman sekalian dan juga saya sendiri, agar kita terlindung dari godaan setan dan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.